Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian peserta didik kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pekan BDR ke-7 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Anak sekalian, pada hari ini, sebagaimana rencana pekan kemarin, bahwasanya kita akan membahas materi tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Anak sekalian, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami isi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, dan Quran Surat Al-Mu'min ayat 14 tentang ikhlas serta hadis yang terkait. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami arti ikhlas. Yang ketiga, kalian dapat memahami isi Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar serta hadis terkait. Keempat, diharapkan kalian dapat memahami arti sabar. Kelima, dapat memahami isi Quran Surat Al-Imran ayat 134 tentang pemaaf serta hadis terkait. 6. Kalian dapat mengaplikasikan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baik, sekalian, kita akan mulai. Apa itu dengan ikhlas? Ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tilahul mu'minina ajron adima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Anak sekalian, apa contoh perilaku ikhlas dalam sehari-hari? 1. Gemar melakukan perilaku terpuji hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. 3. Selalu berhati-hati dalam bertindak. 4. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. 5. Tidak menghitung-hitung kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Itu contoh perilaku ikhlas. Dan sekalian, yang selanjutnya sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu dengan angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak mengeluh, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak kasar atau anarki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang membahas tentang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak sekalian, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contohnya, 1. Ketika mendengar azan, segera pergi ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Ini diperlukan kesabaran. Ketika kegiatan apapun, berusaha kita seoptimal mungkin. Ketika mendengar azan, berusaha untuk segera pergi ke masjid. Yang kedua, saat orang tua memanggil segera menemui. Ini juga perlu kesabaran yang kuat, perlu dilatih, dan perlu dipaksakan. Apapun kegiatannya, kalau itu tidak sangat mendesak, kita tinggalkan dulu. Kita bisa menemui orang tua segera mungkin. Sabar yang kedua dalam menjauhi maksiat, seperti menolak ketika diajak membolos.
Kedua, menolak ketika diajak tawuran. Nah, ini juga perlu kesabaran. Bagaimana kita menolak dengan cara yang baik kepada teman yang mengajak hal yang tidak baik. Itu perlu latihan kesabaran juga. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Nah, ini musibah itu sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya ketika diuji dengan sakit, kita tidak mengeluh. Kenapa kita tidak mengeluh? Karena mengeluh menambah sakit, bukan menjadi solusi, bukan menjadi obat. Nah, hendaknya ketika sakit, kita berusaha sabar, berdoa dan berikhtiar, dan berbanyak berzikir atau mengingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ini adalah ujian atau inilah peringatan supaya kita menjadi sadar, supaya kita kembali meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, yang selanjutnya kita dianjurkan memaafkan orang lain. Dan memaafkan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal qadimina al-ghaidha wal 'afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahannya amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Anakku sekalian, apa contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, satu, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Nah, ini bisa dikatakan berat. Ketika orang berbuat tidak baik kepada kita, kita berusaha untuk memaafkannya. Ini perlu latihan dan perlu kita usahakan, kita paksakan supaya kita mudah memaafkan kesalahan orang ini kepada kita. Walaupun memang kadang sulit, tapi kita perlu latihan. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Nah, ini sifat yang utama juga. Kita melakukan kesalahan, tapi kita menyadarinya sehingga kita mau meminta maaf. Rasa-rasanya biasanya itu susah gitu. Perasaannya ada perasaan malu, gengsi, atau yang lainnya. Sehingga kita walaupun salah, pura-pura tidak merasa salah gitu. Dan akhirnya tidak meminta maaf. Meminta maaf lebih utama dan lebih manfaat bagi kita. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci pada perasaan dendam kepada orang lain. Nah, ini juga perlu latihan. Karena kalau tidak dilatih, sangat susah kita terhadap dendam ini. Dendam, marah yang tidak tersampaikan, marah yang tidak bisa diungkapkan, akhirnya dalam dada menggeloranya. Dan itu akan merugikan kepada kita, baik secara fisik, seperti mental, ataupun kesehatan badan kita. Karena kita hidup tidak nyaman, tidak bahagia ketika kita mempunyai rasa dendam kepada orang lain. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah materi kali ini BDR yang ke-7 telah selesai. Semoga kalian bisa mengerti, memahami, dan lebih penting mengamalkan. Nah, kalian kerjakan latihannya, tonton videonya, dan kita berusaha supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Sehingga kita akan bisa merasakan indahnya hidup ini dengan bahagia. Demikian, sekalian, yang Bapak sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.